Ya. Tapi hari ini kita mau melihat bentuk cinta Tuhan yang tidak umumnya yang kita ketahui mungkin gitu. Umumnya yang kita ketahui diperhatikan, dipenuhi kebutuhan, hari ini enggak. Mari kita lihat Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-19. Wahyu pasal yang ketiga ayat 19. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. Barang siapa kukasihi, ia. Ini jangan FIH, nggak usah. Oke. Ada ya. Boleh. Ya, kita baca ya. FIH-nya ya, sama-sama. Aku selalu menertibkan dan menghajar setiap orang yang kukasihi. Jadi aku harus menghajar kalian. Kecuali kalau kalian mau meninggalkan dosa, lalu mencari Allah dengan gairah. Saudara, kita mau melihat bahwa ganjaran, hajaran, teguran itu juga adalah bentuk cinta. Bentuk cinta. Ya. Kita mesti sadari ini. Saudara. Jadi bukan hanya, wah dia nggak perhatiin saya, dia cuma nasihatin saya, wah dia nggak sayang sama saya, dia cuma menghakimi saya. Jangan, saudara. Teguran itu, saudara, bukan bentuk penghakiman. Bukan. Tapi teguran itu adalah bentuk cinta. Hanya kan masing-masing pribadi kita ini mau memanifestasi cinta itu kan beda-beda. Cara negurnya juga beda-beda. Cara didiknya juga beda-beda. Ya, nggak akan sama. Nah, saya bilang orang tua kita masing-masing unik. Kemarin kami ngobrol-ngobrol kan sama, saya ngobrol sama Ruth ya. Karena ini ada hubungannya dengan juga anak-anak kami, saudara. Gimana sih orang tua saya gitu loh. Ya saya bilang kalau papa saya itu dia sangat kalem, ya sangat diem, saudara, sangat kaku. Kaku. Jadi sama anaknya itu kaku. Ya, tapi saking kakunya dia cuma angkat jempol. Kita mundur loh. Hebat ya. Misalnya papa mau pergi nih, kita mau ikut, dia cuma angkat jempol. Mundur. Gak jadi ikut. Anak sekarang kita udah angkat ini. Dia tetap maju ya. Enak udah ketawa. Enak, udah gue gini, udah gue cer. Dia tetap aja. Saya bilang itu papa saya. Wibawanya itu hebat banget gitu loh. 12 anaknya loh. Takut. Padahal diem dia. Dia gak banyak ngomong. Dia cuma gini. Mundur kita. Cuman tangannya gini dong. Bisa bilang hebat amat nih orang tua ya. Nggak sekolah, buta huruf gitu saudara. Dia buta huruf, dia cuma bisa tulis bahasa Cina gitu. Jadi kalau ada yang mau sembayangan gitu, dia yang tulis bahasa Cinanya gitu. Seperti itu loh. Gitu aja. Tapi, oh iya ya. Saya bilang ini loh. Ya, didikannya nggak terlalu banyak. Didapetin gitu loh. Tapi saya lihat ini mantep banget. Ya jadilah anaknya gitu loh. Dengan seperti itu aja tuh. Kenapa? Ya Tuhan udah taruh rasa takutnya gitu ya. Rasa takut. Papa saya itu kalau saya sih mungkin nggak terlalu kebagian ya. Nggak terlalu kebagian karena dia kasih otoritasnya sama kakak yang paling sulung. Laki-laki kan. Jadi kakak yang paling sulung dikasih otoritas untuk didik adik-adiknya. Makanya saya pernah bawa rekonsiliasi kakak-kakak saya itu dengan yang paling sulung gitu loh. Karena mereka paling keselnya gitu loh. Dia yang pukulin dia, yang gebukin dia gitu saudara. Lalu kakak sulung saya ini waktu udah menikah tinggal sama-sama juga kan. Ya, kakak ipar saya lagi hamil. Lalu dia beli pisang. Ya, cerita dari kakak saya beli pisang gitu ya. Buat istrinya yang lagi ngidam gitu loh. Saudara, ternyata saya masih kecil waktu itu, ntar saya masuk, saya ambil satu. Saya masuk lagi, ambil satu. Pisangnya habis. Pisangnya habis, ternyata sosok saya ini lapor kan sama kakak saya kan, koko saya paling gede kan. Mana pisangnya habis? Saudara,
adik-adiknya dipanggil semua, kecuali saya. Karena saya masih kecil gitu, waktu mungkin usia 2 tahun, 3 tahun kalau gitu ya. Adik-adiknya dipukulin semua saudara. Siapa? Enggak ngaku, bos gitu, dipukulin semua. Ternyata mereka cerita terakhirnya, kamu nih yang makan pisangnya ya. Kamu yang makan nangkanya, kami yang kena getaknya gitu ya. Gitu. Oh mereka sakit hati semua ya. Pada satu kali saya kumpulin mereka, udah. Saya bilang kan Koko kan dikasih otoritas sama orang tua sebagai anak sulung kan. Dia kasih gitu kan. Kenapa kakak-kakak saya yang lain itu kesel, sama adik-adiknya dia keras, tapi sama anaknya dia lembut. Aneh kan? Jadi sama anak-anaknya dia gak pernah pukul. Jadi Koko adik-adiknya protes semua. Sama kami galak, dikit-dikit salah dipukul. Wow, angkat lagi kasus pisang ya. Jadi kalau kami kumpul-kumpul, kadang-kadang kumpul lagi gitu ya. Kasus pisang itu kadang-kadang sering diangkat itu loh. Kamu tuh yang makan, kami yang kena gitu ya. Ya, orang tua dulu kan begitu. Papa saya tuh diem. Ya. Tertutup, kaku. Saudara, saya pun dapat warisan itu. Ya. Kaku. Kalau udah ada schedule gitu, saya ngikutin gitu loh. Saya taat ngikutin gitu. Tapi kalau Tuhan mau intervensi apapun Bapak Ibu dalam diri saya, kok saya lambat ya menyambutnya ya. Lambat berkata, ya Tuhan saya mau. Lambat saya sadar, kenapa ya? Oh ternyata ada warisan ini. Nah, warisan ini turun ke Joel. Ingat ya, nah, Joel mesti sadar ini, bukan kamu itu. Ya, itu setan, itu warisan, jangan diterima. Jangan diterima. Ya, oke kita balik. Bahwa teguran itu bentuk cinta, bentuk kasih. Sama seperti ketika seorang suami menegur istri. Itu bentuk cintanya. Ya. Kalau kamu cuma minta diperhatiin, minta dipenuhi kebutuhan, tapi nggak pernah ditegur, hati-hati. Jangan-jangan cintanya apa? Palsu itu. Nanti kamu binasa. Saudara. Sebaliknya juga sama. Ya, suami, saudara, kalau istrimu nggak pernah negur kamu, hanya puji kamu, wah kamu suami yang terbaik, wah papa yang luar biasa, suami terganteng, hati-hati justru. Hati-hati. Kenapa? Karena teguran itu adalah bentuk cinta yang nyata. Jadi kalau ada orang menegur kita, kalau ada orang menasehati kita, Bapak Ibu mesti lihatnya tuh dari kacamata Tuhan. Saudara mesti bersyukur, terima kasih sama dia. Dan ini gak mudah. Saya bilang tadi, Ibu Wawa tadi, gak mudah orang tua terima teguran atau nasihat anak. Gak mudah. Karena naluri dosa kita sebagai orang tua. Kamu tahu apa sih? Gitu kan. Aku yang didik kamu kan, aku yang ajar kamu. Tapi enggak. Ya, ketika kami ngobrol dengan satu keluarga, dia kewalahan untuk apa? Mendidik anak-anak. Banyak orang tua sekarang kewalahan didik anak. Betul? Kewalahan. Apalagi ini lagi mau musim libur gini. Waduh, kita bingung kenapa. Kalau lagi sekolah sih lebih aman. Kalau udah musim libur, waduh dia udah pegang handphonenya, gadgetnya. Waduh, kita mau suruh apa aja kayaknya susah sekali. Entar-entarnya sampai malam. Ya, ada apa dengan gadget kita ini? Ada apa dengan handphone ini? Coba lihat. Ini kan berarti kan ada tipuan setan di sini kan. Sampai orang kalau udah terikat tuh kan sampai udah sakau biasanya gitu. Udah harus pegang ini terus. Ya, enggak lepas. Kami pernah melayani satu anak muda, ya, anak orang tua bilang tolong dong gitu ya. Ya, oke. Ya, dia terikat dengan gadgetnya. Wah, pokoknya tuh udah enggak lihat lagi gitu. Cepat. Saudara, lagi ngobrol-ngobrol begini kan saya ambil kan handphonenya, saya ambil dulu handphonenya. Saudara lagi ngobrol, tangannya begini loh. Tangannya begini, enggak ada handphone di tangannya, tapi otak gini. Tuh lihat. Dia enggak perhatiin saya, tapi tangannya begini. Enggak ada, enggak akan bisa. Ya, makanya orang tua, ya saya bilang sama Pak Sani, kamu harus tega. Sama seperti Tuhan. Tuhan itu tega menegur kita.
kalau ditegur nggak mempan, Tuhan hajar kita. Tuhan hajar kita. Caranya gimana? Saya nggak tahu, masing-masing. 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 Kalau saya sendiri saya tahu sekali. Ya, saya tahu gitu loh. Ketika saya meleset aja, wah itu cepat sekali alarmnya bunyi. Langsung berasa. Di tubuh saya langsung terasa, oh ini lagi nggak benar nih. Tuhan, ampuni aku Tuhan. Tuhan aku bertobat Tuhan. Ya, langsung masing-masing kita terasa. Ya, ada alarm kok di sini kok ngomong. Will, kamu ini lagi berontak nih. Lagi nggak taat nih. Ya, lagi nggak nurut nih. Wah, ngenumbal aja. Tahu. Ya. Jadi orang tua itu harus tega. Saudara, harus tega. Ya, tapi kita ngobrol-ngobrol lagi, ya. Ternyata Tuhan bukakan kenapa ya seorang papa ini nggak tegas gitu Saudara. Tidak berkata tidak buat anaknya. Tidak lagi boleh beli ini, tidak. Kenapa? Karena ada rasa bersalah. Nah ini masalahnya. Ya. Ada rasa bersalah terhadap kelahiran anak itu. Misalnya gini, rasa bersalahnya adalah apa? Anak itu kita mau gugurkan. Kan rasa bersalah kan? Waduh, dulu saya mau bunuh dia nih. Dulu saya mau gugurkan dia ini. Ya, tapi dia hidup kan. Ya, rasa bersalah itulah membuat akhirnya apapun yang dia inginkan kita penuhi. Tapi justru itu menghancurkan dia. Makanya beresin dulu rasa bersalahnya. Ingat, gimana? Menyambut Tuhan. Tuhan tidak pernah melihat masa lalu kita. Ingat, Tuhan tidak pernah tertarik dengan masa lalu kita. Tidak. Apapun masa lalu yang pernah kita lewati, yang pernah kita lakukan, Tuhan nggak pernah tertarik itu. Enggak. Tuhan nggak pernah ingat-ingat dosa kita. Ya, jelas ya. Jadi sejauh timur dari barat dikatakan Tuhan membuang dosa kita. Amin. Ya, dalam tubir laut dia lemparkan dosa kita. Apa? Tidak diingat-ingat lagi. Jangan dibangkitkan. Yang bangkitin dosa-dosa kita siapa? Itu setan. Di jiwa kita. Kamu kan dulu mau gugurin dia. Kamu kan dulu mau matikan dia. Kamu kan dulu kan seorang pembunuh. Kan? Lihat, dia ada. Nah, karena dia ada, kamu harus penuhi kebutuhannya. Nah ini, saudara. Nah, seorang anak yang juga tertolak atau mau digugurin, tertolak karena mau orang tua kita mau jenis kelamin yang berbeda dengan kita gitu saudara. Kalian mesti sadar juga. Roh itu kalau dihidupin terus ada tuntutan. Perhatiin saya dong. Ingat ya, perhatiin saya dong. Makanya kalau ada satu orang yang memperhatikan kita, wah kita rasanya dunia ini udah deh kiamat ya. Hati-hati juga. Hati-hati ya. Karena kalau orang itu hanya mengisi kekosongan hati kita, bahaya. Kekosongan hati kita hanya boleh diisi oleh satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Sang Cinta itu sendiri. Kalau kita diisi oleh Sang Cinta itu sendiri, dipenuhi oleh Sang Cinta itu sendiri, nanti Sang Cinta itu akan mengalir. Jadi dasarnya cinta. Tapi kalau kitanya masih kosong, diisi oleh seseorang, wah rasanya ini, hati-hati. Justru nanti kita meleset. Ya. Jadi saya ngomong sama orang tua ini, kamu masalahnya ada rasa bersalah. Ya. Rasa bersalahnya itu, ya apa yang pernah aku lakukan masa laluku. Ya, makanya ketika anak ini lahir, ya yang dia doanya gini, Tuhan jangan sampai anakku lahir cacat. Jadi dia perhatikan seluruh organ tubuh anaknya. Ya, karena dia pernah melakukan dosa-dosa yang bisa membuat anaknya cacat, kurang lebih begitu kan. Dia bilang itu tipuan. Ya, kita mesti percaya dong Tuhan kasih ya pasti yang terbaik buat kita kan. Ya kan? Kita nikmati itunya gitu. Itu Saudara. Tapi ada satu keluarga lagi Saudara, ya kami menemukan rohnya berbeda. Kalau ini karena apa? Rasa bersalah itu kan. Ya, rasa bersalah dalam konteks apa yang pernah dilakukan di masa lalunya. Ya, ketika anak ini lahir bagus, sehat, ya, makanya apapun yang jadi kebutuhan anak ini sekarang dia memenuhinya. Anaknya hobi apa? Ya, hobi ganti handphone. Wah, dibeliin terus, setiap ganti dibeliin terus.
Lagi hobi apa misalnya? Sepatu. Wah, dibeliin terus, dibeliin terus. Saudara, karena apa? Karena mau menutup rasa bersalah. Ini hati-hati sebagai orang tua. Ini kita akan tertipu. Kita tertipu, anak kita juga tertipu. Karena anak kita berkata, papa sayang saya, mama sayang saya. Karena apa? Apapun yang saya butuhkan, padahal kan ini kan bukan kebutuhan, ini keinginan. Apapun yang saya inginkan, papa saya penuhi. Mama saya penuhi. Bukan. Itu bukan dasar cinta. Dasar apa? Menutup rasa bersalah. Ya, sama dengan satu keluarga ketika kami ketemu, saudara, dia penuhi juga, saudara. Semuanya, utang-utangnya juga dia bayarin semua. Ya, pada anaknya udah kerja, udah berkeluarga. Ya, di alam rohnya dilihat karena apa? Karena sama ada rasa bersalah. Rasa bersalah apa? Anak ini ya kalau dunia berkata apa? Hamil sebelum nikah. Ya, sebelum menikah sudah hamil duluan. Jadi ada rasa bersalah kan. Nah, rasa bersalah itulah yang iblis pakai untuk apa? Memenuhi kebutuhan anak ini. Jangan. Tuhan gak seperti itu. Tuhan jelas, aku selalu menertibkan dan menghajar setiap orang yang ku kasihi. Jadi kalau kita ditegur, kalau kita dihajar oleh Tuhan, ya lewat siapapun. Ya, saudara, kalau bisa jangan Tuhan yang hajar kita. Jangan Tuhan yang tegur kita, tapi lewat saudara seiman dulu. Lewat orang dekat kita, lewat di rumah. Ya, jangan minta, saya nggak mau ditegur oleh manusia, biar saya ditegur oleh Tuhan. Wah, ceritanya udah beda nanti, ngeri. Ya, karena bentuknya beda-beda semua kan. Ya, tapi kalau kita nggak mempan lagi ditegur oleh manusia, karena kita keraskan hati kita, karena kita merasa kita benar, ya cintanya Tuhan kalau udah kejar kita, seperti lagu tadi kan. Kalau Tuhan udah cinta, dia akan kejar terus. Dia akan kejar terus. Dia akan hajar kita, dia akan tegur kita. Ya nggak main-main memang. Ya. Jadi betul-betul hati kita masih terbuka. Terima kasih Tuhan. Ya. Kalau Tuhan sudah tegur hajar, udah bentuknya beda ya. Bisa lewat penyakit, bisa lewat ekonomi kita, keuangan kita, saudara. Tapi kita masih melek aja. Masih melek. Ya. Keadaan-keadaan yang sedang kita alami kok nggak enak ya, masih melek. Ini teguran Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mencintai saya. Supaya apa? Supaya saya keluar. Supaya saya terbebaskan. Jelaskan dikatakan. Jadi aku harus menghajar kalian kecuali kalau kalian mau meninggalkan dosa. Ya, dosa itulah yang menghalangi kita kan. Ya, udah kita keluar dari dosa itu, kita bertobat. Lalu kita mencari Allah, dikatakan dengan gairah, ini aku Tuhan. Isi aku Tuhan, aku hanya membutuhkan Engkau dalam hidupku. Ya, inilah Tuhan, saudara ya.